Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ini tentu terima kasih telah diundang dan mohon maaf kalau saya terlambat hadir gitu karena ada emergensi tadi di kantor, masih di kantor. Dan topik ini tentunya sangat amat relevan dan signifikan dan urgent untuk kita bahas bersama karena jauh sebelum undang-undang ini diketok palu, persiapan-persiapan untuk Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota itu juga dibahas ya oleh Bapeda DKI Jakarta waktu itu, dan kami juga sempat diundang waktu itu apakah Jakarta akan sangat siap berkaitan dengan nantinya menjadi kota apa ya, kota semacam kota bisnis ya, global gitu ya. Sebagai kota bisnis global yang tentu gitu ya memberikan satu satu lokasi tempat gitu ya yang akan nanti membawa Jakarta ini jauh lebih maju secara ekonomi, secara bisnis, dan tetap menjadi barometer. Kalau menurut saya memang Jakarta jadi apapun ya, baik itu ibu kota maupun non ibu kota negara, ini Jakarta sudah siap dalam banyak hal sebetulnya, baik dari infrastrukturnya gitu ya, kelembagaannya, dan juga SDM-nya ya, menurut saya sangat bagus. Hanya memang ada beberapa hal yang kita usulkan waktu itu ya jauh sebelumnya karena ini kota Jakarta ya, kembali lagi tentu bagaimana memberikan apresiasi yang besar kepada warga ya asli Jakarta. Itu termasuk ketika Jakarta ini berubah menjadi daerah yang menjadi kota gitu ya, bahkan terakses global, ekonomi menjadi barometer gitu ya, dan sebagainya. Apakah juga akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap masyarakat asli gitu ya Jakarta, dalam hal ini Betawi kan, itu yang kita usulkan dalam banyak hal, termasuk bagaimana merawat dan tentunya menjaga gitu kelestarian dari nilai-nilai budaya dan situ-situ yang dimiliki oleh masyarakat Jakarta. Nah, ini juga harus dikedepankan, bukan simpati empati saya itu bukan karena suami saya orang Jakarta, orang Betawi, tapi bagaimana juga seperti daerah-daerah lain, tidak hanya perspektif Indonesiaan gitu ya atau internasional perspektif yang seperti itu, tapi kedaerahan itu juga harus ada nuansanya di situ. Karena berbicara Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari karakteristik kedaerahan tadi itu. Nah, ini yang pastinya butuh persiapan SDM yang luar biasa. Kita juga mendengarkan bahwa kelurahan-kelurahan ini akan mendapatkan dana-dana yang tidak kecil gitu. Tapi masalahnya apakah proses mekanisme dan nanti accountability-nya gitu ya, pertanggungjawabannya itu juga akan bagus dalam arti nanti dana-dana yang cukup tadi itu apakah betul-betul akan membangun gitu ya masyarakat di level grassroots yaitu kelurahan. Apakah akan seperti itu? Lalu program apa yang akan canangkan atau diwujudkan terkait itu untuk tentu sebagai piranti gitu ya menyempurnakan kesiapan Jakarta menjadi satu kota global, bisnis global seperti itu ya. Yang tadi pusat aglomerasi dan sebagainya. Tentu SDM ini yang harus diutamakan. SDM yang tanpa harus gitu ya mensubordinasi gitu ya local values yang dimiliki oleh Jakarta. Itu akan menjadi satu modalitas gitu ya atau modal sosial kita itu yang sangat kita butuhkan. Jadi kekhasan Indonesia, kekhasan Jakarta itu, kejakartaan atau kebetawian tadi itu yang tidak boleh dinafikan atau bahkan didelete gitu ya, dienyahkan gitu dari Jakarta. Nah, ini yang juga harus diantisipasi dengan sangat
memadai sehingga nanti kita akan menyaksikan satu Jakarta yang meskipun sangat modern, sangat ekonominya maju dan sebagainya, tapi karakteristik kekhasan sebagai masyarakat Jakarta tadi itu dengan nilai-nilai tentu gitu ya, masyarakat lokal Betawinya itu mendapatkan porsi yang juga sangat signifikan tentu di antara kehidupan sosial ekonomi kita gitu ya, dengan perubahan-perubahan yang cukup signifikan tadi itu menurut saya menjadi satu pekerjaan rumah yang harus segera diantisipasi dan diberikan solusinya, jangan ditunda-tunda lagi gitu ya, karena bagaimanapun juga ignorant terhadap tentu kekhasan daerah, nilai-nilai budaya daerah tadi itu akan membuat keresahan tentunya dari masyarakat lokal itu sendiri yang merasa lalu terjajah oleh datangnya suku-suku, etnisitas, dan tentu modernisasi yang ternyata tidak membuat pemberdayaan masyarakat asli di Jakarta ini. Itu yang juga harus diperhitungkan dengan sangat bagus. Tentu dengan berubah menjadi kota bisnis global seperti itu ya, ini memerlukan tidak hanya SDM yang sangat siap tadi itu, kita juga memerlukan tata kelola gitu ya, pemerintahan yang bisa membackup, bisa menopang gitu ya, terwujudnya atau terrealisasinya satu kota global yang tentu harus diberikan landasan gitu ya, yang kokoh di mana memang ada kepastian hukum yang bisa menjamin di situ. Jadi tidak mungkin menjadi kota yang dipercaya secara bisnis di level global tadi itu kalau Jakarta tidak mampu atau bahkan Indonesia tidak mampu meyakinkan gitu ya, bahwa ini daerah atau ini negara yang memiliki daya saing yang bagus, kepastian hukum yang juga terpercaya gitu ya, dan tentunya gitu ya, menimbulkan public trust internasional tadi itu, masyarakat internasional itu juga meningkat. Nah ini yang perlu juga sudah diantisipasi dengan tata kelola pemerintahan yang sangat syarat dengan digitalisasi, governance seperti ini gitu ya, menggunakan semua iptekin yang kita miliki tadi itu, tentu ini harus ditopang dengan kepastian hukum yang memadai, sangat memadai. Tanpa itu menurut saya tetap saja Jakarta nanti menjadi kota yang tidak dipercaya. Nah, kita melihat bagaimana mungkin kayak Singapura gitu ya, menjadi satu negara dan bahkan Singapura yang kecil seperti itu bisa dipercaya, sangat dipercaya menanamkan di mana investor meletakkan atau menaruh modal besarnya itu di bank-bank di Singapura, itu satu contoh. Berarti kan ada kepastian hukum di situ. Nah, Jakarta untuk menjadi bisnis internasional seperti itu, kota center bisnis internasional, ya salah satunya harus menjadi daerah yang di mana tata kelola pemerintahnya itu ya memang harus bagus gitu ya, qualified, birokrasinya betul-betul kelas dunia kan gitu ya, tidak mungkin birokrasi yang partisan, birokrasi yang masih tidak istilahnya itu tidak memiliki standing gitu ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan menjalankan satu tata kelola pemerintahan yang partisipatif, yang transparan, yang akuntabel, seperti itu kan persyaratannya pemerintahan Jakarta yang nanti dikaji itu dalam pemerintahan yang lebih governability kan seperti itu, mampu mengeksekusi program-program yang sungguh-sungguh nantinya adalah bisa berpihak pada rakyat lah seperti itu. Jadi satu sisi memang secara prioritas akan dikedepankan lebih ke bisnis gitu ya. Tapi bisnis ini butuh modalitas yang luar biasa, baik itu landasan hukumnya, SDM-nya kan seperti itu, dan juga tentu gitu ya potensi-potensi yang kita miliki tadi itu betul-betul
mampu dikapitalisasi, dipersiapkan sedemikian rupa sehingga memang tidak berhenti di payung hukum yang baru ya tentang DKJ itu. Jadi kita bisa mendorong gitu ya agar payung hukum baru tadi itu lebih workable, lebih efektif nantinya, tidak menjadi payung hukum yang ompong gitu ya. Jadi bagaimana nanti itu diterapkan, apa penalti gitu ya terhadap kalau itu tidak dilaksanakan. Harus ada kepastian hukum di situ, ada keterukuran sehingga nanti bisa dibikin roadmap di DKJ itu. Bagaimana pemerintahan baru gitu ya di bawah Undang-Undang DKJ itu membuat roadmap gitu ya, peta jalan untuk mencapai gitu ya sampai ke arah yang memang sudah dirumuskan, diformulasikan itu. Ini yang kita harapkan nantinya supaya tidak eset gitu. Dan tidak menjadi kota gagal pula gitu. Jadi daerah yang tadi itu ya menjadi daerah bisnis global seperti itulah gitu ya, istilah-istilah yang sangat kita harapkan menjadi satu satu nantinya itu kemajuan yang sangat prospektif untuk Jakarta. Tentu prospektif tidaknya, positif tidaknya gitu ya, berhasil tidaknya akan sangat tergantung pada kesungguhan gitu ya. Baik itu political will, political commitment dan juga law enforcement ya, stakeholders terkait yang ada di pemerintah DKJ nantinya. Mungkin itu beberapa poin penting yang ingin saya garis bawahi. Pak Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.